apa ya, saya jujur loh lihat kamu kayak genderuwo, kayak orang lain, bukan sosok manusia yang normal ya. Benar-benar dikuasai oleh sosok tinggi besar dan malam-malam di kuburan untuk cari ilmu. Kan salah sekali. Itu apa ya? Sebentar. Ini apa ya? Mas sadar mas? Kau harus mati. Hidupmu harus hancur. Kamu siapa? Kau lupa dengan aku. Siapa? Kau harus mati, Ra. Keluargamu harus mati di tanganku. Tunggu bentar. Ini mbaknya waktu itu pernah ngelakuin sesuatu nggak di... Kita mempunyai ilmu, jadi kita saling serang menyantet. Iya. Saling serang menyantet. Iya. Jadi ini mungkin dia tadi sempat bilang mbaknya lupa, Mbak Iranya lupa. Pasti ada kaitannya nih sama dia. Ini adik saya Ari. Ari, kamu sudah tenang di alam sana. Jangan ganggu keluarga saya. Jangan ganggu anak saya, suami saya. Saya akuin saya salah. Saya minta maaf, Ari. Kau harus mati. Siapapun kamu yang di badan ini keluar. 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 Mas. Sebenarnya kuburan itu bukan tempatnya orang cari ilmu atau mencari pesugihan. Oh, pulang aja sana lagi. Ya, pergi. Ya. Jangan ilmu lagi ya. Ini adalah kuburan adiknya. Iya. Mbak Ira. Iya. Pantesan ternyata ini banyak banget aura negatif di area sekitar sini. Saya pengen kamu mengembalikan semuanya. Tancepin papan nisannya Ari dan kemudian tali pocongnya kembalikan ke dalamnya. Itu yang saya mau. Kalau tidak, semuanya akan jadi berantakan dan semuanya akan tambah parah sebenarnya. Saya nisan dulu baru tali pocong dong. Coba, kamu taruh. Oh, kamu langsung tancepin. Bang, kenapa bang? Gimana Roy? Ini ada gangguan apa gimana nih Roy? Ada gangguan. Kita nggak bisa ngerekam nih Roy. Kita lighting. Iya, kita berhentiin dulu ya Roy ya. Kita berhentiin dulu. Jadi pemirsa, tadi saya mengalami gangguan secara teknis, kameranya mati dan beliau Mbak Ira sedang menancapkan papan nisannya kembali guna untuk mengembalikan situasi kembali menjadi normal. Semoga mudah-mudahan nih secara ini nggak mati lagi ya lampunya. Oke, baik. Mbak, kamu kirim doa dulu sebentar. Mbak Ira, kamu sebentar. Kamu doa dulu, kasih kirim
doa supaya tenang. Ya, terus lalu kemudian tali pocongnya masukin lagi perlahan-lahan. Mbak, sadar Mbak. Pergi! Pergi kalian! Pergi! Saya melihat di sini sosok kuntilanak berambut panjang dan bau busuk loh. Aduh. Apakah ada yang bisa saya bantu di sini? Pergi! Pergi! Tunggu. Aku akan. Saya ngelihat di sini ya pemirsa bahwa Mbak Ira mengeluarkan bau busuk loh di badannya, mengeluarkan bau busuk. Jadi saya harus bantuin dia untuk menyelamatkan dia. Pergi jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh. Mbak, tolong bantuin dong sono. Muntahin aja. Ini. Nah, pemirsa, yang kayak begini-begini nih, seharusnya bukan ada di kuburan gitu loh. Yang kayak gini-gini yang ngundang, ditaruh sini malah ngundang makhluk-makhluk astral lainnya, malah muncul gitu. Ini jadinya nggak karu-karuan. Dimuntahin aja sambil kasih air gitu. Mbak Ira bisa kayak gini sebenarnya akibat apa yang dia tanam, kemudian apa yang ditabur kembali seperti ini menjadi sebuah sosok fenomenal supernatural yang luar biasa sekali. Saya berharap Mbak Ira ya nggak ada gini-ginian lagi ya, janji ya. Ya, tapi arwah adik saya tidak akan mengikuti saya lagi kan, Ron? Niscaya enggak sebenarnya. Kalau kamu udah menghentikan semua kegiatan ini, arwah dari adik kamu udah nggak bakal ikutin kamu, ya. Saya juga berpesan seperti ini, Mbak Ira. Saya pengen kamu beribadah pada Yang Maha Kuasa, kemudian juga mendekatkan diri. Kemudian saya pengen banget kamu punya baju-baju bekas kamu, kemudian juga ada baju bekas dari si Ari itu didonasikan semua kepada orang-orang yang membutuhkan, entah itu fakir miskin, entah itu anak terlantar. Baju-bajunya kita sumbangin semuanya ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kedepannya menjadi lebih baik ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega menyantet saudaranya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Alex. Selamat malam, Alex. Selamat malam. Boleh kami tahu apa yang Anda mau ceritakan pada kami? Boleh. Silakan. Dulu aku seorang pengusaha.
usahaku sangat maju pesat. Di saat usahaku maju pesat, saudaraku tak setuju dengan usahaku. Di saat saudaraku konflik dengan orang tuaku pergi meninggalkanku. Kedua orang tuaku pergi dari rumah. Mereka pun merantau ke Jakarta. Oh, ini dulu bukan di Jakarta kejadiannya? Bukan, kejadiannya di desa. Oke. Setelah itu? Di saat keluargaku pergi meninggalkanku, usahaku hancur karena saudaraku sangat membenci dengan aku. Di saat itu, aku lampiaskan. Aku mabuk. Aku mainin semua. Aku benar-benar dendam sama saudaraku. Jadi, Anda menyalahkan saudara Anda sendiri gitu? Gara-gara orang tua meninggalkan dan Anda sendirian terpuruk ditinggal orang tua? Karena saudaraku benar-benar iri kepadaku. Dia selalu ngomongin aku di belakangku. Dia nggak ada sisi baiknya melihatku. Di mata dia aku hanyalah seorang yang tidak baik bagi dia. Ngomongin ke siapa nih maksudnya? Ke tetangga, ke semua temanku dan rekan-rekanku. Jadi Anda sakit hati? Saya sangat sakit hati. Dan dia harus merasakan sakit hati yang aku rasakan. Apa yang Anda lakukan, Mas Alex? Aku akan pergi ke suatu tempat di mana di desa saya tempat itu sangat angker sekali. Saya bersemedi dan saya memanggil jin untuk bantuan untuk melumpuhkan saudara saya. Bagaimana caranya? Saya bertapa dan meminta tumbal untuk membuat saudara saya lumpuh seumur hidup, agar dia juga merasakan karir dia hancur dilihat oleh keluarga saya dan orang tua saya. Ini saudara nih maksudnya saudara kandung? Bukan, sepupu. Sepupu. Setelah Anda bikin saudara Anda itu lumpuh, terus apa yang Anda dapatkan? Saya sangat senang sekali. Saya waktu menyantet dia itu, saya tumbalin dia biar dia lumpuh dengan satu kambing. Tapi kambing itu harus saya makan mentah dan saya menghirup getehnya. Dan sekarang apa yang Anda inginkan? Saya ingin dia menderita selamanya. Tapi nggak bikin saya akan senang kalau dia mati. Dia nggak akan boleh mati. Dia harus tetap hidup tapi dalam penderitaan. Ini terbukti karena itulah dia. Terbukti. Karena di saat orang tua saya pergi meninggalkan saya, itu karena dia. Itu orang tua pergi meninggalkan karena apa? Ada hubungannya dengan usaha? Ada. Di saat usahaku maju, orang tuaku nggak tahu aku tuh di belakang orang tuaku saya sedang senang-senang dengan seseorang, mabuk, main judi. Itu orang tua saya nggak tahu. Itu orang tua saya bisa tahu karena saudara saya. Jadi perilaku Anda di belakang orang tua diaduin lah ya oleh sepupunya, dibuka ke keluarga gitu. Iya. Dan itu membuat keluarga Anda, orang tua Anda meninggalkan Anda. Iya. Oke. Baik, Mas Alex. Apa yang Anda inginkan malam ini? Maksud dan tujuannya apa? Saya di sini nggak tahu saya tujuan apa. Tapi saya bangga membuat saudara saya sekarang hidupnya lumpuh seperti itu. Oke. Oke. Baik, mudah-mudahan masih ada hati kecil Anda yang bisa terbuka untuk memahami dan menilai ini benar atau salah. Dan sebaiknya Anda ceritakan semua kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.